pelajaran yang mana hari ini kita akan belajar matematika peminatan, yaitu tentang menentukan nilai limit fungsi trigonometri di tak hingga. Ini merupakan KD 32, yaitu limit fungsi di tak hingga. Oke, di sini untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri di tak hingga, coba kita perhatikan di sini. Misalnya di sini ada grafik fungsi sinus. Grafik fungsi sinus seperti ini, kita lihat. Kalau misalnya kita disuruh mencari limit dari sin X jika X-nya mendekati tak berhingga. Kita lihat saja di gambar, grafik sinus sudah ada, X-nya mendekati tak berhingga, berarti dia mendekati ke arah kanan sampai tidak ada batasnya. Di sini terlihat bahwa nilai fungsi fx di sini dia tidak mendekati nilai tertentu. Jadi di sini nanti nilai sinus kita sudah tahu, dia itu nilai sinus itu letaknya antara min 1 sampai dengan 1. Sehingga di sini kita lihat kalau X-nya mendekati tak berhingga, nilai fungsi fx di sini dia tidak mendekati nilai tertentu. Sehingga limit dari sin X jika X-nya mendekati tak berhingga, nilainya di sini yaitu tidak ada nilainya. Demikian juga kalau untuk grafik kosinus. Grafik kosinus kita sudah pernah pelajari. Untuk kosinus juga sama, bahwa nilai kosinus itu nanti letaknya antara min 1 sampai dengan 1. Sehingga nanti limit dari kosinus X jika X-nya mendekati tak berhingga, ini juga nanti nilainya yaitu tidak ada. Lanjut. Di sini ada rumus-rumus limit fungsi trigonometri di tak hingga yang kita akan pakai di dalam menghitung nilai limit fungsi trigonometri di tak hingga. Yang pertama ini, limit dari sin X dibagi X jika X-nya mendekati tak berhingga, ini hasilnya 0. Kalau kita buat, misalnya nanti kamu buat di aplikasi GeoGebra, buat grafik ini, nanti di grafik itu bisa terlihat bahwa kalau X-nya mendekati tak berhingga, nanti nilai fungsi di sini dia mendekati yaitu 0. Sehingga kita di sini cuma menggunakan rumus saja, kita hafal limit dari sin X dibagi X, jika X-nya mendekati 0, nilainya adalah 0. Bedakan dengan limit yang sudah kita pelajari, yaitu limit fungsi trigonometri. Ada yaitu limit yang bentuknya sin X dibagi X jika X-nya mendekati 0, ini nilainya 1. Bedakan, ini mendekati di tak hingga, kalau di sini mendekati 0, ini di limit fungsi trigonometri. Sedangkan yang di sini yaitu limit fungsi trigonometri tapi di tak hingga. Jadi limit dari sin X bagi X jika X mendekati tak hingga, nilainya adalah 0. Sehingga misalnya kalau kamu disuruh hitung limit dari sin 4X dibagi 2X jika X-nya mendekati tak berhingga. Kita cukup melihat bentuk. Di sini dia bentuknya sin X bagi X. Oh, di sini dia bentuknya sama, yaitu sin 4X bagi 2X. Sudah, langsung nilainya adalah 0. Demikian juga yang nomor 2. Misalnya kita disuruh menghitung limit dari sin X dibagi 5X jika X-nya mendekati tak berhingga. Di sini kita tinggal lihat bentuk, dia bentuknya sama, yaitu di sini sin X dibagi 5X. X-nya mendekati tak berhingga, berarti nilainya juga adalah 0. Jadi nomor 1 ini rumus untuk limit sin X dibagi X jika X mendekati tak berhingga, nilainya adalah 0. Yang berikut, rumus yang kedua, limit dari kosinus X dibagi X jika X-nya mendekati tak berhingga, nilainya 0. Oke, di sini misalnya kita disuruh tentukan limit dari kosinus 5X dibagi 3X jika X-nya mendekati tak berhingga berapa? Kita cukup lihat bentuk. Oh, ini bentuknya cos X bagi X. Kalau X-nya mendekati tak berhingga, nilainya 0.
Ini sama bentuk. Di sini kosinus 5x bagi 3x. X-nya mendekati tak berhingga. Sudah, langsung hasilnya adalah 0. Demikian juga yang nomor 2. Limit dari kosinus 2x dibagi x jika x-nya mendekati tak berhingga. Kita lihat bentuk. Oh, ini bentuknya sama, yaitu bentuknya cos x bagi x. Di sini dia bentuknya kosinus 2x bagi x. X-nya mendekati tak berhingga. Sudah, nilainya adalah 0. Kita lihat rumus ketiga, yaitu limit dari kosinus A per X jika X-nya mendekati tak berhingga, nanti nilainya 1. A ini berupa konstanta. Contohnya di sini, kita disuruh menentukan limit dari kosinus 5 per X jika X-nya mendekati tak berhingga. Nilainya berapa? Kita lihat bentuk ini sama. A-nya di sini adalah 5. Jadi di sini kalau dia bentuknya sama dengan kosinus A per X, ini kosinus 5 per X, X-nya mendekati tak berhingga, nilainya langsung 1. Nah, ini kalau kita menggunakan rumus. Tapi seandainya kalau misalnya ini mau disubstitusi, berarti nanti limit dari kosinus 5 dibagi X, jika X-nya mendekati tak berhingga, kita ganti X-nya dengan tak berhingga. Berarti kosinus dari 5 dibagi tak berhingga. Kita sudah pernah pelajari ini. 5 dibagi tak berhingga ini nanti mendekati yaitu nilai 0. Di situ kalau kita sudah pelajari limit dari yang sebelumnya, limit dari 1 bagi X, jika X-nya mendekati tak berhingga, nanti di sini nilainya 0. Sehingga nanti di sini sama saja dengan kosinus 0. Kosinus 0 adalah 1. Oke, yang kedua. Misalnya di sini kita disuruh menghitung kosinus 3 per X jika X-nya mendekati tak berhingga. Kita cukup lihat bentuk. Ini bentuknya sama di sini. A-nya yaitu 3. Sehingga kalau kita disuruh menghitung langsung nilainya adalah 1 karena X-nya ini mendekati tak berhingga. Jadi nilainya adalah 1. Kita lihat di sini rumus keempat. Nanti kalau limitnya dia bentuk limit dari sin A per X dibagi dengan B per X jika X-nya mendekati tak berhingga. Kalau dia bentuk seperti ini, nanti nilainya langsung hasilnya yaitu A per B. Langsung kita tulis saja hasilnya A per B. Contohnya di sini sederhana. Misalnya di sini limit dari sin 3 per X dibagi 5 per X jika X-nya mendekati tak berhingga. Ini bentuknya sama. Kalau begitu kita langsung pakai saja rumusnya di sini kita buat, yaitu nilai A-nya adalah 3, ini 3, B-nya adalah 5. Jadi sudah hasilnya adalah 3 per 5. Contoh yang berikut kedua, misalnya ini limit dari sin 3 per X dibagi 10 per X jika X-nya mendekati tak berhingga. Kita lihat ini bentuknya sama. Oke, kalau dia bentuknya sama, di sini dia X-nya mendekati tak berhingga, hasilnya langsung yaitu 3 per 10. 3 per 10 sama saja dengan 0,3. Rumus yang terakhir di sini yaitu dia bentuknya limit dari tangen A per X dibagi B per X jika X-nya mendekati tak berhingga. Dia bentuknya sama dengan sinus tadi. Nanti hasilnya yaitu A per B. Langsung kita isi hasilnya. Oke, contohnya di sini misalnya kita disuruh hitung limit dari tangen 5 per X dibagi 3 per X jika X-nya mendekati tak berhingga. Ini bentuknya sama. Langsung hasilnya adalah 5 per 3. Oke, ini hasilnya. Contoh yang kedua, bentuk juga sama. Misalnya limit dari tangen 2 per X dibagi 10 per X jika X-nya mendekati tak berhingga. Ini bentuk sama dengan di atas. Langsung hasilnya yaitu 2 per 10. 2 per 10 bisa disederhana adalah 1 per 5. Kita lihat contoh berikut. Kita tadi sudah mempunyai 5 rumus. Kita bisa pakai dalam menghitung, misalnya di sini. Limit dari X kali sin 3 per X jika X-nya mendekati tak berhingga nilainya berapa? Untuk bentuk di sini, ini saya harus ubah supaya nanti saya bisa menggunakan rumus yang ada. Oke, di sini kita ubah saja. Limit X kali sin 3 per X jika X-nya mendekati tak berhingga, ini nanti sama saja bisa dibuat, yaitu
sin 3 per X dibagi 1 per X. Ini sama, ini sama. Jadi kalau kamu bagi sin 3 per X bagi 1 per X, ini kalau hitungan matematika ini kan sama saja sin 3 per X kali ini balik, jadi X per 1. Jadi nanti sama saja X kali sin 3 per X. Jadi tidak ada yang berubah, ini sama. Kalau sudah, kita lihat ini tidak lain tadi sama saja dengan bentuk rumus nomor 4. Dia bentuknya sin A per X dibagi B per X, sehingga hasilnya langsung kita dapat yaitu 3 per 1. Tidak lain hasilnya adalah 3. Berikut di sini misalnya kita disuruh hitung limit dari X kuadrat kali sin 4 per X dikali tangan 5 per X jika X mendekati tak berhingga, ini berapa? Tadi kita sudah punya ada 5 rumus. Tapi kalau kita lihat kita mau gunakan belum bisa. Kita ubah saja dulu sama bentuk seperti tadi sebelumnya. Ini kita ubah menjadi yaitu sin 4 per X dikali tangan 5 per X. Ini saya bagi dengan ini X kuadrat, berarti di sini saya bagi dengan 1 per X kuadrat. Karena kalau ini nanti saya sederhanakan, nanti akan sama bentuk dengan di sini. Oke, kalau sudah, ini bisa kita urai masing-masing. 1 per X kuadrat ini artinya 1 per X kali 1 per X. Sehingga nanti di sini menjadi yaitu sin 4 per X dibagi ini urai dia jadi 1 per X kali lagi yang ini tangan 5 per X dibagi lagi 1 per X. 1 per X kali 1 per X yaitu 1 per X kuadrat. Kalau sudah, kita hitung limit masing-masing. Limit ini tidak lain, ini dia bentuknya sin, yaitu rumus yang nomor 4. Dia bentuknya sin, langsung hasilnya 4 per 1. Kemudian saya kali lagi berikut limit yang ini bentuk tangan, langsung hasilnya adalah 5 per 1. Tidak lain hasilnya adalah 20. Contoh terakhir di sini, misalnya kita disuruh menghitung limit dari sin 6 per X dikurangi tangan 2 per X dibagi tangan 8 per X tambah sin 2 per X jika X-nya mendekati tak berhingga, ini berapa nilainya? Kita pakai rumus yang ada, tapi kita ubah dulu bentuk di sini. Di sini nanti kalau saya mau mengerjakan di sini, ini saya bisa kalikan, saya bagi dengan 1 per X semuanya, yaitu baik di pembilang maupun di penyebut. Nanti saya bagi dengan 1 per X, di bawah juga nanti saya bagi dengan 1 per X, sehingga nanti dia menjadi yaitu seperti ini tanda bagi sejajar dengan limit di sini. Bagian pembilang saya bagi 1 per X, bagian penyebut saya bagi 1 per X, sehingga nanti ini sin 6 per X saya bagi dengan ini 1 per X. Kemudian kurang, berikutnya ini lagi tangan 2 per X saya bagi dengan 1 per X. Yang di bawah juga penyebut sama, saya bagi 1 per X, berarti tangan 8 per X saya bagi 1 per X. Kemudian tambah, ini sama, sin 2 per X saya bagi lagi dengan 1 per X. Sampai di sini kita sudah bisa hitung limit masing-masing. Langsung saja, ini tanda baginya tetap. Limit dari sin 6 per X dibagi 1 per X jika X-nya mendekati tak berhingga, ini tidak lain tadi sifat nomor 4, rumus nomor 4, langsung hasilnya 6 bagi 1. 6 bagi 1 adalah 6. Kemudian kurang, limit yang ini sekarang, ini bentuk tangan, tadi rumus nomor 5, berarti hasilnya langsung 2 bagi 1, yaitu 2. Kemudian yang ini limit dari tangan 8X dibagi 1 per X, ini bentuk tangan, X-nya mendekati tak berhingga, langsung hasilnya 8 bagi 1 adalah 8. Kemudian tambah, ini pun demikian sama, ini bentuk dari sin, langsung hasilnya adalah 2 bagi 1 yaitu 2. Kita sederhana, 6 kurang 2 4, 8 tambah 2 10, 4 bagi 10 bisa disederhana 0,4.
Demikian pembelajaran kita, yaitu tentang menentukan nilai limit fungsi trigonometri di tak hingga.